Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya Ananda semua, dimanapun Ananda berada? Semoga di pagi ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang sesuatu apapun juga. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebagaimana biasa, baiklah Ananda mengawali pagi ini kita berdoa dulu kepada Allah agar diberikan oleh Allah rezeki kepahaman, sehingga dari awal kita belajar sampai akhir pembelajaran nanti Allah akan melimpahkan nikmat rezeki itu, sehingga memudahkan bagi kita untuk memahami ilmu-ilmu yang akan dipelajari nanti. Baiklah Ananda, untuk mengawali pelajaran pagi ini kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Ananda semua, sebelum kita masuk kepada pelajaran, Ibu ingin lihat dulu kondisi Ananda semua, apakah semuanya sudah hadir atau ada yang sakit. Nah, jadi kalau semuanya sudah hadir, nanti akan dilihat siapa yang sakit dan siapa yang izin. Dan alhamdulillah untuk hari ini kita semua hadir dan mengikuti pelajaran ini dengan baik. Dimanapun Ananda berada, nanti semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pagi ini kita masuk pada materi kita, yaitu materi PAI kelas 11 semester 1, yaitu kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Ini materi kita. Jadi kepedulian umat Islam terhadap jenazah ini itu adalah memang suatu kewajiban bagi umat Islam itu sendiri, karena hadis mengatakan kewajiban muslim terhadap muslim lain. Salah satunya itu adalah kepedulian kita terhadap orang yang meninggal, menjenguk jika ada yang meninggal. Untuk menjenguk jika ada yang meninggal. Nah, tujuan dari
Ya, kita lihat tujuan kita mempelajari materi kepedulian umat Islam terhadap jenazah ini nantinya adalah agar siswa atau peserta didik mampu bisa memandikan jenazah dengan baik. Agar nanti peserta didik setelah mempelajari materi ini mampu mengkafani jenazah sesuai dengan syariat. Dan juga tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa atau peserta didik mampu menyolatkan jenazah dan juga mampu sudah memahami bagaimana cara menguburkan jenazah. Itulah tujuan dari materi kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Ananda semua, hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Akan datang masanya kita berpisah dengan dunia berikut isinya. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput. Kematian adalah pintu dan setiap manusia akan memasuki pintu itu. Tanpa ada seorang pun yang dapat menghindar darinya. Itulah yang dikatakan dengan kematian. Sebagaimana ayat Al-Quran mengatakan dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Jadi tidak akan ada yang namanya hidup di dunia itu selamanya. Pasti akan merasakan kematian. Hanya faktor waktu sajalah yang menentukan kapan manusia itu dijemput, dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Hanya manusia mampu mempersiapkan diri untuk menjemput atau untuk menanti yang namanya kematian tersebut. Jadi persiapkan bekal sebanyak-banyaknya jika ajal sudah datang. Jika Allah sudah menjemput, maka kematian itu akan menghampiri yang namanya yang bernyawa, khususnya manusia itu sendiri. Baiklah ananda semua, jika kematian sudah mendatangi seseorang, maka apa yang perlu kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan? Nah, pertama, jika seseorang sudah meninggal dunia, maka yang hidup itu pasti akan menyelenggarakan yang namanya jenazahnya. Yang pertama itu tentang masalah perawatan jenazah. Apabila seseorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya, yaitu memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkannya. Namun, sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap kondisi jenazah, yaitu seperti berikut ini. Apa itu? Yang pertama, jika seseorang sudah meninggal, maka pertama kali kita lihat itu adalah pejamkan matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosanya. Karena ketika orang meninggal itu kan berbagai macam, sehingga ketika kematian datang, nah kadang-kadang mata belum sempurna terpejam, maka kewajibanlah bagi kita yang masih hidup di dunia untuk memejamkan mata lalu berdoa kepada Allah. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan
dan agar tidak kelihatan auratnya. Ya, ditutup seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan bagi si mayat itu sendiri. Jangan sampai auratnya kelihatan. Ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Andaikan terjadi suatu kematian ini di luar rumah atau di luar gedung, bisa jadi itu berada di alam terbuka, maka tempatkanlah di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Yang keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat, karena itulah bentuk terakhir dari penghormatan barangkali kepada sanak yang namanya keluarga kita yang sudah selama ini berada dengan kita, bersama dengan kita, namun di akhir-akhirnya masa iya kita tidak bisa menciumnya. Nah, itulah penghormatan terakhir kita kepadanya. Boleh, namun tidak boleh menangisi secara berlebih-lebihan. Nah, itu tentang perawatan dari jenazah itu sendiri. Nah, setelah itu bagaimana lagi? Setelah itu apa lagi? Nah, untuk memandikan jenazah. Ketika memandikan jenazah, itu kita harus memperhatikan syarat-syarat wajib memandikan jenazah. Pertama, syarat wajib memandikan jenazah itu adalah yang pertama, jenazah itu orang Islam. Apapun aliran mazhab, ras, suku, dan profesinya, jika dia itu orang Islam, wajib mandikan jenazahnya. Wajib, walaupun hanya sepotong atau gimana. Didapati tubuhnya walaupun sedikit. Jika kita kenal, mungkin karena terjadi yang namanya musibah, bencana, banyak memakan korban, dan kita kehilangan anggota keluarga, maka ketika pencarian ketemulah sebagian dari tubuh jasad dan kita mengenali, maka wajib bagi kita untuk memandikan jenazah itu walaupun sedikit, walaupun hanya sepotong tangan, mandikan, karena jelas siapa pemilik. Kemudian, bukan mati syahid atau mati dalam peperangan untuk membela agama Islam, seperti yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang mati syahid itu tidak dimandikan dan juga tidak dikafani, karena dia mati dalam keadaan terhormat. Yang kedua, setelah syarat wajib memandikan jenazah, apa lagi? Yaitu yang berhak memandikan jenazah. Siapa saja yang berhak memandikan jenazah? Yang pertama, apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Begitu juga laki-laki tidak boleh memandikan perempuan kecuali suami dan mahramnya. Itu yang boleh. Yang selanjutnya, apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Apabila jenazah itu seorang istri,
Sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan suami. Nah, gitulah yang berhak memandikan itu. Kalau mayat anak laki-laki masih kecil, perempuan boleh memandikannya. Begitu juga kalau mayat anak perempuan masih kecil, belum balik, maka laki-laki juga boleh memandikannya. Nah, lalu bagaimana tata cara memandikan jenazah? Berikutnya kita lihat tata cara memandikan jenazah. Pertama, di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. Jadi ketika kita memandikan jenazah atau sekumpulan orang memandikan jenazah, maka mandikanlah jenazah itu di tempat tertutup yang tidak bisa diakses oleh orang ramai, kecuali hanya orang-orang yang memandikan saja. Bisa jadi di ruangan tertutup atau di kamar dan tidak bisa dilihat oleh orang banyak. Mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Jadi ketika memandikan itu, taruhlah jenazah itu di tempat yang tinggi. Jika ada dipan, ada tempat keranda yang khusus untuk memandikan jenazah, taruh di situ. Pokoknya jangan ditaruh di lantai. Kalau seandainya dipan tidak ada, bolehkah berada di pangkuan kita ketika memandikan? Ya boleh. Asal jangan berada ditaruh di lantai. Nah, itulah wujud dari kita, penghormatan terakhir kita sebagai orang yang masih hidup kepada jenazah yang sudah meninggal. Kemudian dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Artinya ketika memandikan jenazah, kita harus memakaikan kain basahan agar auratnya tidak terumbar. Kemudian mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Lantas dibersihkan dengan tangan kirinya. Dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat. Boleh. Itu antisipasi. Kadang-kadang ada orang yang perutnya bermasalah jika membauni aroma yang tidak sedap. Nah, boleh. Setelah itu, hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Ini jelas. Setiap kotoran yang dibersihkan itu ganti ke sarung atau kasihlah kain. Setiap tempat-tempatnya itu ganti agar terjaga kebersihan jenazah itu sendiri. Jadi pastikan bersih semua ya. Jika ada kuku-kukunya dibersihkan, giginya digosok, kemudian perutnya ditekan, diangkat sedikit bagian bahunya, kemudian tekan lagi perutnya, kemudian bersihkan lagi, dan sudah dipastikan tidak ada lagi yang namanya kotoran, maka barulah kita mandikan. Ya, membersihkan semua kotoran dan najis. Sudah bersih semuanya, maka mewudukan. Setelah bersih lalu mewudukan jenazah itu sendiri. Setelah diwudukan, membasuh seluruh badannya. Selanjutnya disunahkan membasuh 3-5 kali, ganjil ya. Kemudian barulah dimandikan. Ketika memandikan jenazah itu disunahkan 3 kali. Dimulai dari yang kanan jenazah, disiram dari kepala
sampai ke kaki, dimulai dari tubuh bagian kanan jenazah. Air untuk memandikan mayat sebaiknya dingin. Jadi air untuk memandikan jenazah ini sebaiknya dingin. Kecuali udara sangat dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan, boleh menggunakan air hangat. Nah, itu ketika memandikan. Jadi sudah bersih semuanya, sudah dipastikan tidak ada lagi kotoran, sudah disabuni semuanya, maka terakhir itu diwudukan. Setelah selesai memandikan jenazah, kemudian masuklah kepada proses mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah ini terdapat dua. Kalau jenazahnya perempuan, itu kain kafannya itu minimal 5. Kalau jenazah laki-laki, kain kafannya itu 3 yang mayoritas. Pembelian kain kafan diambilkan dari uang si mayat sendiri. Apabila tidak ada orang yang selama ini menghidupinya yang membelikan kain kafan, jika ia tidak mampu, boleh diambilkan dari uang kas masjid atau kas RT atau kas RW atau yang lainnya secara sah. Apabila tidak ada sama sekali, wajib atas orang muslim yang mampu untuk membiayainya. Kain kafan paling tidak 1 lapis. Sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Abu Salamah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, berapa lapiskah kain kafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 3 lapis kain putih, jawab Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisan. Ketika menghamparkan 1 helai hamparan itu, maka taburkanlah kapur barus. Kemudian hamparkan lagi kainnya, taburkan lagi kapur barus. Kemudian si mayat diletakkan di atasnya. Kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Mengkafaninya pun tidak boleh asal-asalan. Apabila kalian mengkafani mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, setelah mengkafani jenazah, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, kalau jenazahnya laki-laki itu adalah 3 helai, 3 lapis, 2 hamparan, kemudian tambah 1 kain basahan. Kalau untuk yang perempuan, itu kain basahannya, itu jenazah kainnya itu adalah 5 lapis, 2 hamparan, 1 kain basahan, 1 sebagai baju, tambah 1 penutup kepala. Jadi semuanya 5 lapis. Kemudian diikat. Ikatannya itu adalah minimal talinya 3, boleh 5, boleh 7, asal ganjil. Itu ikatan dari mengkafani jenazah. Kemudian menyolati jenazah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam
berhak untuk disolatkan. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, solatkanlah orang-orang yang telah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Solatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Hadis riwayat Daruqutni. Dengan demikian, jelaslah bahwa orang yang berhak disolati ialah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang telah murtad dilarang untuk disolati, karena dia sudah keluar dari ajaran Islam. Jadi kalau sudah keluar dari ajaran Islam, itu tidak berhak lagi disolatkan, karena yang disolatkan itu adalah orang yang beragama Islam, meski orang itu selama hidup melakukan banyak dosa. Untuk bisa disolati, keadaan si mayat haruslah pertama suci, baik suci badan, tempat dan pakaian. Karena makanya dimandikan dulu lalu dikafani. Yang kedua, sudah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Jadi syarat itu jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan. Nah, tata cara pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut. Pertama, jenazah diletakkan paling muka. Apabila mayat laki-laki, hendaknya imam berdiri menghadap dekat kepada kepala mayat. Jadi ketika jenazah itu laki-laki, maka posisi imam itu berada setentang dengan kepala mayat. Namun jika mayatnya wanita, imam menghadap dekat perutnya. Jadi posisi imam berdiri itu setentang dengan pusat. Itu bedanya. Yang kedua, letak imam paling muka diikuti oleh para makmum. Sebagaimana biasa kalau sholat berjamaah, Nabi itu juga dalam sholat jenazah, imam berada paling muka, kemudian diiringi dengan makmum di belakang. Jika yang menyolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris, 3 saf. Dibuat 3 saf. Mula-mula semua jemaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Jadi niat sholat jenazah itu adalah 4 takbir. Jika di niat sebut, jika dilafalkan, seperti ini. Usalli ala hadzal maiti, kalau perempuan hadhil maitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Aku berniat sholat atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram yang pertama. Dan setelah takbir pertama itu, selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Jadi takbir pertama membaca Al-Fatihah. Takbir kedua, dan setelah itu membaca salat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu takbir kedua. Takbir yang ketiga, kemudian membaca doa untuk jenazah. Bacaan doa bagi jenazah adalah sebagai berikut. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, jika yang meninggal itu adalah laki-laki. Tapi kalau seandainya yang meninggal itu adalah perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Ya Allah, ampunilah ia, kasihanilah ia, sejahterakanlah ia, maafkanlah kesalahannya. Itu takbir ketiga.
Takbir keempat dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu kalau jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah Engkau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Hadis riwayat Hakim. Terakhir membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Itu ketika menyolatkan jenazah. Kemudian yang terakhir, menguburkan jenazah. Perihal mengubur jenazah, ada beberapa penjelasan sebagai berikut. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai sabdanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Mengubur mayat pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa, seperti karena bau yang sangat menyengat meskipun sudah diberi wangi-wangian, atau karena sesuatu hal lain yang harus disegerakan untuk dikubur. Jadi sebaiknya siang hari, namun jika ada sesuatu yang tak memungkinkan untuk menunggu siang, maka bolehlah menguburkannya pada malam hari. Yang ketiga, anjuran meluaskan lubang kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengantar jenazah sampai di kuburnya. Lalu beliau duduk di tepi lubang kubur dan bersabda, luaskanlah pada bagian kepalanya dan luaskan juga pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma baginya di surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud.
Yang selanjutnya, bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Apabila meletakkan mayat dalam kubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya, dengan nama Allah dan nama agama Allah. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi wa ala sunnati Rasulillah. Dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah dan atas nama sunnah Rasulullah. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasai dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Selanjutnya, larangan memperindah kuburan. Jabir radhiyallahu anhu menerangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengecat kuburan, duduk dan membuat bangunan di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat jika ada, baik dari harta yang ditinggalkannya atau dari sumbangan keluarganya. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, dari orang mukmin itu tergantung tidak sampai ke hadirat Tuhan karena hutangnya, sampai dibayar dahulu utangnya itu oleh keluarganya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi mayat tidak akan pernah sampai kepada Allah, kepada Sang Pencipta sebelum hutang-hutangnya itu lunas. Jadi yang menghalangi seorang hamba itu menghadap pada Sang Khalik itu adalah karena hutang. Sekecil apapun itu yang namanya hutang, segerakan membayar. Karena itulah yang akan menghalangi kita untuk menghadap kepada Allah. Makanya jika sudah terjadi kematian pada seseorang dan hutangnya belum sempat dibayarkan, maka kewajiban dari ahli warislah yang akan menanggung hutang tersebut. Jika sudah ada penjamin, maka kuburkanlah jenazah ini, sehingga utang-utang yang ada itu diselesaikan oleh ahli warisnya. Itu tentang masalah menguburkan jenazah. Sudah kita ketahui bagaimana cara memandikan, kemudian mengkafani jenazah, terus mensolatkan jenazah, sampai menguburkan jenazah. Nah, itulah kewajiban muslim sebagai hamba Allah terhadap muslim yang lainnya.
menyelenggarakan jenazah. Selesai. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam bahasan takziah atau melayat. Takziah atau melayat. Umayyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa anak perempuan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh seseorang untuk memanggil dan memberitahu beliau bahwa anaknya dalam keadaan hampir mati. Lalu beliau bersabda, "Kembalilah engkau kepadanya. Katakan bahwa segala yang diambil dan yang diberikan, bahkan apapun yang ada di hadapan kita, kepunyaan Allah. Dialah yang menentukan ajalnya. Maka suruhlah ia sabar dan tunduk kepada perintah." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Adab atau etika orang bertakziah antara lain seperti berikut. Pertama, menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal dunia, serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Itu adabnya. Pertama, sampaikan doa. Kemudian berikan penguatan, sabar terhadap orang yang ditinggalkan. Yang kedua, hindari pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Jadi hindari sebuah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Bisa jadi mungkin semasa hidupnya kita ungkit yang tentang masalah pribadinya yang membuat orang itu menjadi sedih. Hindari canda tawa, apalagi sampai terbahak-bahak. Hindari canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak. Selanjutnya, usahakan turut menyolati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Selanjutnya, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Karena seyogyanya orang yang ketika ditimpa musibah itu ingatannya tidak akan pernah ada lagi ke yang lain kecuali kepada saudaranya, keluarganya yang sudah menemuinya. Dia larut dalam kesedihan dan takkan pernah terpikirkan bagi dia untuk mengisi perut. Jangankan mengisi perut, untuk mempersiapkannya saja tidak ada waktu. Makanya kewajiban bagi kita yang hidup, apalagi karib kerabat, keluarga yang teramat dekat, untuk memperhatikan hal ini, agar jangan sampai nanti karena larut dengan kesedihan lupa makan, bahkan bertambah lagi sakitnya, akan bertambah lagi penderitaan. Makanya kita yang kerabat dekat, buatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Demikianlah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya sewaktu keluarga Ja'far ditimpa kematian. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasai. Ziarah kubur. Selanjutnya, mengingat mati itu penting, dan di antara mengingat mati adalah ziarah kubur. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan berziarah dengan tujuan untuk mengingat mati. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdullah bin Buraidah qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, inni kuntu nahayatukum an ziyaratil kubur fazuruha rawahun Nasai." Dari Abdullah bin Buraidah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku pernah melarang kalian berziarah kubur,
maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur. Hadis riwayat Nasai. Di antara hikmah dari ziarah kubur ini antara lain seperti berikut. Pertama, mengingat kematian. Kemudian dapat bersikap zuhud atau menjauhkan diri dari sifat keduniawian. Selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhirat. Mendoakan si mayat yang muslim agar diampuni dosanya dan diberi kesejahteraan di akhirat. Ketika mau berziarah, niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tunduk hati dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesampai di pintu kuburan, ucapkanlah salam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, fa inna insyaallah bikum lahiqun. Keselamatan semoga tetap bagimu wahai ahli kubur, dan insyaallah kami akan bertemu dengan kamu semua. Hadis riwayat Tirmidzi. Tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. Berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzakh dan akhirat kelak. Diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan tanah kuburan. Nah, terakhir, menerapkan perilaku mulia. Kita sebagai muslim harus peduli dengan orang lain, terutama yang berada di sekitar kita. Ketika ada orang yang meninggal atau musibah lainnya, selayaknya kita harus memperlihatkan perilaku mulia. Perilaku mulia yang dimaksud antara lain sebagai berikut. Segera mengunjungi keluarga yang terkena musibah, mendoakan mayat, mengucapkan turut berduka kepada keluarga yang ditinggalkan, membantu persiapan pengurusan jenazah seperti memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan, memberikan bantuan kepada keluarga korban untuk memperingan bebannya sesuai kemampuan kita, menghibur keluarga korban dengan ungkapan-ungkapan optimis dan nasihat tentang kesabaran dan ketabahan. Ya, mungkin itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga Ananda dimanapun berada dapat memahaminya. Ya, itulah. Akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.